Xiao Yan memiliki kecepatan yang sangat cepat dan dapat menghindari serangan yang mulia dengan mudah. Sosok Suruyu bergetar, seolah-olah dia telah berubah menjadi badai, menyelimuti Xiao Yan. Namun jangan lupa bahwa tempat ini tidak berada dalam formasi. Xiao Yan mengungkap seni takdir. Untuk melawan Suruyu, kekuatan klon Jin Chan secara alami sangat diperlukan. Setelah melahap keabadian dua Dewa Taiksu tingkat kedua, meskipun kekuatan klon Jin Chan tidak menembus ke tingkat ketiga, ia masih mencapai tingkat puncak tingkat kedua. Fusi dengan Dewa Anti-Inflamasi, aura yang kuat dan mendominasi tiba-tiba terpancar dari Xiao Yan. Klon jiwa hanya memungkinkan kekuatan tubuh fisik untuk mencapai keabadian dewa. Namun, tiruan Jin Chan. Apa yang memungkinkan Xiao Yan mencapai keabadian ilahi pada saat ini adalah memaksa Xiao Yan merasakan kekuatan aturan di dunia nyata. Dengan keras, api tiga warna di tubuh Xiao Yan bangkit, menghadap Suruyu yang mengaum ke arahnya. Xiao Yan melepaskan semua kekuatan yang telah terkumpul di dalam hatinya untuk waktu yang lama, dan nyala api di telapak tangannya menyala. Pada saat ini, rasa ancaman yang kuat semakin melemah. Setidaknya bisa menyatu dengan klon Jin Chan, meski belum mencapai level keabadian ketiga, ia sudah memiliki kemampuan bertarung dengannya. Tergantung pihak mana yang lebih kuat atau lebih lemah. Menurut pemahaman Xiao Yan tentang Taiksu, meskipun Suruyu di depanku adalah tingkat ketiga, fondasinya tidak stabil. Baik pengalaman tempur maupun keterampilan tidaklah cukup. Bagaimanapun, keterampilan bertarung tingkat kuno yang dimiliki oleh Dewa Abadi tidak dapat diperoleh melalui penjarahan. Di pertarungan sebelumnya, Xiao Yan telah menyadari bahwa metode bertarung Taiksu sangat terbatas. Bahkan serangan Suruyu sepertinya belum cukup kuat, Suruksu belum menunjukkan kekuatan sebenarnya dari tingkat ketiga. Giok virtual membungkus badai dan mengubahnya menjadi tornado. Xiao Yan mundur setengah langkah dengan kaki kanannya. Dengan satu lambaian tangan nyala api berkumpul dengan ganas di lengan. Pada saat berikutnya, keduanya bertabrakan dengan keras hingga menimbulkan api badai. Kedua belah pihak mencurahkan seluruh tenaganya dengan kuat. Seolah bertekad untuk menang. Sisa kekuatan auman tersapu, dan seluruh pusat bumi dan bahkan bintang pun terpengaruh. Xiao Yan menerima pukulan dari Suruyu, dan tanpa sadar mata Suruyu melebar di tengah badai. Suruyu berkata, dia orang yang licik. Dia menyembunyikan kekuatannya. Tidak heran dia percaya diri. Tapi untuk tipe kedua, saya adalah orang yang kuat dengan 4 elemen. Bagaimana Anda bisa membandingkan kekuatan aturan? Badai itu meraung, seolah ingin meledakkan api anti-inflamasi. Xiao Yan meraung dengan marah, dan 3 hati api di tubuhnya adalah aturan terkuat. Karena sudah menjadi aturan tersendiri, tidak perlu mengurangi peradangan dan meningkatkan penglihatan. Kekuatannya benar-benar terungkap ketika ia mencapai keabadian ilahi. Dibungkus dengan api anti-inflamasi, 1 angin dan 1 api. Ini konfrontasi antara kedua belah pihak sesuai aturan. Anda berada di level kedua, mengapa? Mata Xiao Yan sedikit menyipit, dan kekuatan Flame Heart meledak. Kedua kubu sempat menemui jalan buntu, namun kebuntuan tersebut sebenarnya tidak baik bagi Xiao Yan. Kekuatan klon Jin Chan berasal dari menelan, dan keuntungannya adalah tidak ada batas atas. Jika ia menelan cukup banyak orang yang kuat, kekuatannya bisa tumbuh ke tingkat yang luar biasa. Tapi kekurangannya juga sangat jelas. Kekuatan ini akan dikonsumsi selama bertarung, dan level klon Jin Chan akan turun. Tidak bisa bertahan di keabadian level kedua dan adalah kelemahan terbesar. Jadi pertarungan yang berlarut-larut. Itu bukan hal yang baik. Selain Heart of Flame, Xiao Yan juga memiliki aturan tipe kedua. Setelah memakan api anti-inflamasi, muncullah busur listrik. Faktanya, dia sudah bersiap untuk mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, seluruh lengannya berubah menjadi hitam,
yang dipenuhi dengan kekuatan guntur yang kuat dalam jumlah yang tidak diketahui. Aturan angin Anda sepertinya tidak lebih dari itu. Saat ini, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Melihat Suruyu di tengah badai, Suruyu sepertinya menyadari sesuatu yang aneh, tapi sudah terlambat. Tinju Xiao Yan yang terbungkus guntur perlahan melewati udara, tidak terlalu cepat. Namun justru karena kecepatan inilah seseorang dapat merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Terdengar ledakan di tenggorokan, disusul guntur. Semua orang di sekitarnya merasa ngeri, dan petir yang tak terhitung jumlahnya melewati badai dan membombardir tubuh Suruyu. Petir itu membombardir tubuh Suruksu dengan keras, dan menyemburkan beberapa suap darah muncrat. Tidak akan ada banyak trik antar pemain kuat, apalagi itu semua adalah konfrontasi antar aturan, dan mereka semua harus mengalami pertarungan tersebut. Tapi tujuan Xiao Yan bukanlah untuk mengalahkannya. Xiao Yan dengan cepat mendekati Suruyu, yang tertembak ke belakang. Ekspresi panik muncul di mata Suruyu, dan dia segera mengganti segel tangannya. Badai menyapu angin dan awan. Meski tidak menimbulkan bahaya, namun membuat sosok Xiao Yan tiba-tiba menjadi waspada. Jeda waktu sesingkat itu cukup memberi Suruyu kesempatan untuk bernapas. Yang terakhir menstabilkan sosoknya dan menatap Xiao Yan dengan ekspresi muram. Dengan sedikit kekuatan, sebelum Suruyu bisa menyelesaikan kata-katanya, kekuatan menakutkan menyelimuti dirinya. Kekuatan teratai api marah Buddha yang dipadatkan oleh Xiao Yan dalam sekejap mungkin sedikit lebih lemah, tetapi yang penting adalah jangan memberi kesempatan pada Suruyu untuk bernapas. Nyala api menyapu, sosok Xiao Yan menyerbu dengan api di sekitarnya membentuk lautan api. Badai menghancurkan Xiao Yan ketika dia bergegas maju, dan suara Suruyu begitu gila dan serak hingga dia meraung. Saya melihat badai yang tak terhitung jumlahnya menderu, dan badai tersebut seolah-olah merentangkan tangannya seperti dewa angin yang turun. Sosok Xiao Yan tiba-tiba stagnan, badai menyebar secepat batu giok. Keterampilan bertarung ini bersifat jangkauan dan tidak menargetkan satu sasaran, tetapi mencakup jangkauan yang sangat luas. Tubuh Xiao Yan tersapu oleh angin badai yang sangat kejam. Memotong daging dan darah seperti pisau tajam. Xiao Yan segera berlumuran darah. Segel bintang 5 di alisnya berkedip, dan energi serta darah bersirkulasi dengan cepat, menggunakan kekuatan penyembuhan yang kuat untuk menahan kerusakan. Adegan ini mengejutkan Suruyu. Suruyu mendekat dengan cepat, meskipun teknik bertarung ini sangat kuat, Suruyu sendiri untuk sementara tidak dapat bergerak. Xiao Yan mengepalkan tinju api yang menyala-nyala, dan kekuatan lengan yang meledak itu telah mengumpulkan kekuatan yang cukup, mengarahkan pukulan ke Suruksu. Tentu saja pukulan ini tidak cukup untuk membunuh Suruyu. Hanya jika kekuatan pukulan ini memiliki kekuatan keterampilan pertarungan jalanan kuno, barulah mungkin menimbulkan kerusakan parah atau bahkan membunuh Suruyu. Semuanya begitu cepat sehingga hanya kedipan yang terlihat. Kekuatan 6 keinginan meledak, menyebabkan aura Xiao Yan melonjak lagi. Pada saat yang sama, tinju itu diledakkan dari dahi. Pembuluh darah menyembul, dan kemarahan di hatinya seakan meledak dengan pukulan ini. 7 pembunuhan tinju penekan Tuhan.